عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي فرض علينا الصيام رمضان وجعله شهر مبارك وشهر الرحمة وشهر المغفرة، الذي فتحت علينا أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورعاني مرة، طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرار. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون. Hari ini kita berkumpul di tempat ini menjadi satu jemaah yang besar untuk kemudian kita mau mengukir sejarah dalam perjalanan hidup kita yang juga disaksikan oleh para penduduk langit, bahkan kemudian diserukan di langit sana. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan, merindukan kita semua untuk melarutkan perasaan kita dalam muhasabah,
wiman Allah. Allah rindu para pejuang, orang-orang yang telah selesai dalam perjuangannya, untuk kemudian membuktikan kemenangannya, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan Allah, kerinduan Allah, kecintaan Allah terhadap air mata haru kita di hari ini adalah satu hal yang sangat mulia sekali. Adalah air mata yang sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita sia-siakan setiap kata dan kalimat dalam khutbah untuk sama-sama kita merenung, untuk sama-sama kita muhasabah di tempat ini, sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun juga telah menyerukan dan menjadi seruan kepada kita semua. Hasibu, hasibu, qabla tuhasabu. Maka mari di tempat ini kita jadikan sebagai momen muhasabah. Kita khusyukkan hati kita, kita tundukkan pandangan kita, kita menengok ke dalam hati kita. Adakah kita pantas untuk mendapatkan gelar as-shaimun dalam perjuangan sebulan penuh dalam Ramadan? Karena gelar as-shaimun kelak nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kepada siapa saja orangnya, meskipun ketika di dunia dia tidak sempat sekolah, meskipun ketika dia di dunia dilecehkan, diremehkan, tetapi Masya Allah, dalam Ramadan dia berhasil mendapatkan hakikat cinta Ramadan. Maka di akhirat masih akan ada wisuda, di akhirat masih akan ada penyematan gelar yang mulia yang Allah akan berikan kepada siapa saja orangnya. Maka kita berharap di tempat ini untuk kita tangisi diri kita, minta kepada Allah, ya Allah, pantaskan diri kami untuk mendapatkan gelaran as-shaimun, orang yang meraih hakikat cinta Ramadan dalam perjuangan atas Ramadan, puasa dan qiyamul lail. Pantaskan kami ya Allah, sehingga mereka ketika di akhirat nanti mendapatkan gelaran as-shaimun, to'teku puasanna, to'iterima puasanna, orang yang mendapatkan hakikat cinta Ramadan akan dibentangkan jalan yang begitu luas tanpa hambatan, diberi masa kesempatan kepadanya untuk menggandeng tangan ibu bapaknya, untuk mendekat anak istrinya, sehingga pantas dan wajar kalau kemudian mereka menjalaninya tanpa hambatan dan dirindukan oleh Ar-Rayyan, satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, menyebut-nyebut nama daripada as-shaimun, nama ibu bapaknya, nama ahli keluarga, anak dan istrinya, ingin dihimpunkan di dalam jannah. Namun ternyata Masya Allah, para ulama mengingatkan sebagai nasihat yang begitu dalam kepada kita semua. Ma min akhir Ramadan yusbihul ibad illa ahwalain, imma ilaikum dhahika wa imma ilaikum hazina. Ternyata Masya Allah, di tempat ini kita bisa muhasabah, kita bisa takar, adakah kita mendapatkan kepantasan untuk mendapatkan gelaran as-shaimun, orang yang meraih hakikat cinta Ramadan. Maka para ulama menjelaskan, ma min akhir Ramadan, ternyata kunci dari itu semua adalah di akhir Ramadan, 10 akhir terakhir daripada Ramadan, 10 hari terakhir daripada Ramadan. Ma min akhir Ramadan, tidaklah di akhir Ramadan, 10 akhir daripada bulan suci Ramadan akan dilihat para pencinta itu. Adakah dia kemudian
meningkatkan rasa cintanya, melarutkan perasaannya, yang juga telah dijelaskan dalam syair Parsi, innal muhibba liyuhibbul muti'. Orang yang melakukan cinta, maka tidak hanya sebatas dalam pengakuan saja, dia larutkan perasaannya. Dia sadar Ramadan telah lahir, Ramadan telah datang untuk memperkenalkan dirinya. Ramadan hadir dengan kelembutannya di siang hari dengan puasa. Dan orang-orang yang mau menyambut cinta Ramadan tidak hanya sekedar mau kenal saja, tidak, tapi dia mau buktikan kepada penduduk langit, kami sambut cinta Ramadan. Sehingga orang yang menyambut cintanya Ramadan tidak hanya berpuas diri, berpuas hati dengan puasanya, maka Masya Allah, Al-Quran yang sudah berteduh kembali diraihnya, kembali diusap dan dibuka, dibaca meskipun tertatih, ingin buktikan kepada penduduk langit, kami sambut cinta Ramadan. Disibukkan dengan amalia Ramadan, di siang hari dengan silaturahim, bahkan di akhir-akhir Ramadan dia jadikan sebagai terbiatul riayah untuk sibukkan dirinya senantiasa hadir di tengah-tengah umat, berada dalam kerumunan orang fakir miskin, mengusap kepala anak yatim, karena dia ingin buktikan kepada penduduk langit bahwasanya dia menyambut cinta Ramadan. Dan semoga itu menjadi nilai kepantasan bagi kita semua untuk mendapatkan gelar as-shaimun. Dan ternyata bukan hanya di siang harinya saja Ramadan datang, di malam hari Ramadan merangkul kita dengan keindahannya, membelai kita dalam amalia-amalia di malam hari dalam salat tarawih. Maka orang-orang yang mau menyambut cinta Ramadan, dia tidak berpuas diri cukup dengan tarawih saja, tidak. Maka dia membuktikan kepada penduduk langit, dia buktikan kepada ahli keluarganya, kepada umat ini, bahwasanya benar dia mau menyambut cintanya Ramadan, sehingga malam-malamnya dihiasi dengan qiyamul lail, malam-malamnya dipanjangkan dengan berjaga, hari-hari terakhir Ramadan dihiasi dengan salat tasbih, dihiasi dengan salat taubat, dihiasi dengan pertobatan, muhasabah, munajat dan doa. Sehingga Masya Allah, kalaulah kembali dijelaskan, ma min akhir Ramadan yusbihul ibad illa ahwalain, akan menimpa hati kita semua, akan menimpa hati hamba-hamba Allah, illa ahwalain, kecuali mereka akan terpecah ke dalam kedua golongan. Imma ilaikum dhahika, sebahagian di antara umat ini ketika Ramadan akan berakhir, maka mereka bersuka cita, mereka bersenandung ria, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka menganggap Ramadan adalah beban. Tidak ada masa dan kesempatan untuk meraih cinta Ramadan, padahal ajal semakin dekat. Padahal hidupmu memanggil damai setiap hari, setiap saat, tapi masih melalaikan dirinya, bahkan sampai di akhir-akhir Ramadan. Wa imma ilaikum hasina, sebagian di antara kalian bersedih karena dalamnya cinta yang telah wujud dalam hatinya, telah meraih cinta Ramadan, bersedih ketika ingin berpisah dengan Ramadan sebagai kekasih hatinya, lebih bersedih ketika kemudian telah divonis sang terkasih ibundanya, sang terkasih istrinya atau anak yang paling dicintainya, divonis oleh medis hitungan 10 hari, 3 hari, atau beberapa jam dia akan meninggal dunia. Seorang terkasih dia membuktikan cintanya yang benar, dia mau hadir di setiap desahan nafasnya, dia mau ada di setiap detak jantungnya untuk menguatkannya. Dia kemudian mau merasakan setiap denyut nadinya untuk membuktikan kepada orang terkasihnya bahwasanya dia selalu ada di sisinya. Namun kita tengok diri kita,
Di mana kita ketika di akhir Ramadan? Ternyata kita melalaikan Ramadan, berpaling dari Ramadan, membiarkannya berlalu, pergi begitu saja. Subhanallah. Ayyuhallazina akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka orang yang telah mendapatkan hakikat cinta Ramadan, wajar dan pantas, ternyata diserukan dari langit sana. Dan sekiranya seruan itu ingin kemudian diperdengarkan kepada seluruh penduduk bumi, peka telinga kita mendengarkan seruan pertanyaan dari langit sana kepada orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Ditanyakan kepada kita semua, kaifa la tajru, kaifa la takhruju as-sa'imin illa fi Ramadan. Penduduk langit mempertanyakan kita, meragukan kita. Nabatangki penduduk langit, para malaikat meragukan kita semua. Orang yang benar cintanya mendapatkan hakikat cinta Ramadan, dia sibukkan dirinya, habiskan waktunya di siang hari dalam tilawah, dalam amal Ramadan di siang hari, malam harinya dia berjaga. Maka pantas ketika dia ditanya, kaifa la takhruju as-sa'im, bagaimana mungkin tidak akan menetes air mata as-sa'imin? Bagaimana mungkin tidak akan menangisi dirinya orang yang mendapatkan hakikat cinta Ramadan? Ala firaqir Ramadan, sementara dia mau berpisah dengan kekasihnya, sementara dia mau berpisah dengan Ramadan. Yang mana kita takut jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, sementara kita belum pernah sempat mendapatkan hakikat cintanya. Kalau itu Ramadan telah pergi, kalau Ramadan telah berlalu, insya Allah tahun depan dia akan datang lagi. Tapi kalau kita mengakhiri hidup kita di tahun ini, maka subhanallah, Ramadan kita tahun ini akan menjadi takaran nilai kepantasan bagi kita untuk kemuliaan, untuk gelaran kemuliaan di akhir as-saimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibbai rahmatullah. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala juga telah ingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an. Walitukmilul 'iddah, walitukmilul 'iddah, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Quran meminta kepada kita semua, Al-Quran menagih kepada kita semua, walitukmilul 'iddah, cukupkanlah cinta kalian, raih cinta itu. Walitukmilul 'iddah, ada lis-siyam wa ada lis-zakah. Cukupkan bilangan puasa kita, cukupkan bilangan zakat, infak dan sedekah kita. Hadir kita di tengah-tengah umat, jadikan apa yang ada dalam genggaman kita berupa harta untuk kemudian menjadi senyuman bagi mereka orang fakir miskin. Jadikan pundak kita yang sedang memikul jabatan, jadikan dada kita yang sedang lapang hidupnya untuk kemudian menjadi tempat sandaran bagi anak yatim, orang fakir miskin. Usap kepalanya, dekat mereka, beritahu kepada anak yatim, woi kasih anak, dek ni gagal anggota, sampai ke aku. Ajar istri kita di akhir-akhir Ramadan untuk mendatangi anak yatim, untuk beritahu kepada anak yatim, woi kasih anak, dek ni gagal anggota, sampai ke Indo. Bahagia mereka, senyum mereka orang fakir miskin. Bahagia mereka ketika mereka sandarkan kepalanya di dalam dada para dermawan, orang-orang yang ringan tangannya, orang-orang yang terbuka hatinya, orang-orang yang lapang dadanya ingin mengusap kepala anak yatim. Maka ternyata inilah hakikat cinta Ramadan yang masih ditagih lagi. Karena Masya Allah, dengan sebab hakikat cinta Ramadan akan wujud terbiatur riayah. Terbiatur riayah adalah orang tersebut bukan hanya sekedar
dia peka, tidak akan muncul kepedulian tanpa kepekaan. Orang yang peka ketika keluar dari rumahnya telah disiapkan uang receh, telah disiapkan makanan kecil dan sebagainya. Dari setiap harinya dia keluar rumahnya, karena dia yakin di perempatan sana ada para pengemis, ada anak yatim, orang fakir miskin, janda-janda tua. Mereka sedang menanti lewat jalur darat kita. Mereka sedang menanti pemikul jabatan untuk kemudian mengusap kepalanya, untuk kemudian menghadirkan senyuman dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka ternyata ceritanya sampai di pintu surga. Ketika di akhirat nanti, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mau masuk ke dalam jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mau menagih janjinya di hadapan Allah. Dulu Rasul telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Orang fakir miskin, anak yatim yang hari ini dilecehkan, dipandang sebelah mata, dikucilkan, diremehkan. Ternyata Rasul membanggakan mereka. Rasul itu senantiasa ingin berada dalam kerumunan mereka. Rasul minta kepada Allah, ahyini miskina. Rasul itu ingin senantiasa berada dalam kerumunan anak yatim. Makan, minum, duduk bersanding bersama mereka. Rasul mau menjadi bahagian dari mereka, mengusap kepalanya, mendekapnya. Wa tawaffani miskina. Rasul rindu ketika dia meninggal dunia, maka orang yatim, anak yatim, orang fakir miskin berada di sisi jenazahnya Rasul. Siapakah yang menanggung jenazah kita? Kalau hari ini orang-orang yang kita lecehkan itu juga kemudian mereka mau berlepas tangan, ternyata mereka lah orang-orang bawahan, orang-orang rendahan, orang-orang akar rumput. Justru mereka lah yang akan memegang keranda kita. Mereka lah yang rela berkeringat untuk kemudian menggalikan daripada pemakaman kita, mengusung jenazah kita sampai ke pemakaman. Yang ternyata ketika kita hidup, kita lecehkan mereka, kita abaikan mereka, kita kucilkan mereka, kita belakangi mereka. Wallahi demi Allah, jenazah kita akan menyesal, jenazah kita akan menangis. Kalau dulu dengan kesombongan kita belakangi mereka, dan ternyata hari ketika kita akan dimakamkan, mereka lah yang datang menandu jenazah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bukan cuma itu, Rasul minta kepada Allah, sebelum kemudian semua yang lain masuk ke dalam surga, Rasul menagih janjinya kepada Allah, wahsyurni fi masakin. Ya Allah, aku rindu ketika di akhirat. Rasul beritahu, aku rindu ingin berkumpul lagi dengan anak yatim, orang fakir miskin. Aku rindu ingin bersama mereka. Orang-orang fakir miskin, anak yatim, mana mereka? Rasul mengangkat tangannya, memanggil, memberikan seruan kelak supaya anak yatim mereka bisa datang berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang-orang kaya yang sombong, barulah orang-orang yang memegang harta yang kemudian tak mau berbagi, melihat temaka mulianya, seberapa mulianya anak yatim, baru mereka merasa malu. Ternyata mereka anak yatim, orang fakir miskin adalah orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat, adalah orang yang dirindukan oleh Rasul. Ketika Rasul telah memanggil mereka, wasyurni fi masakin, dikumpulkan semua anak yatim ke dalam sebuah lapangan yang begitu luas. Anak yatim berkumpul, maka satu persatu di antara mereka ingin didekap, dipeluk oleh Rasul. Yang paling menderita dulu mereka datang, yang ketika dia masih di rahim bapaknya sudah meninggal dunia, yang ketika dia lahir ibunya pun sudah meninggal dunia, yang ketika di dunia dia dilecehkan, tak ada orang yang mau melihatnya. Anak yatim, orang fakir miskin yang paling menderita adalah orang yang pertama kali mau didekap oleh Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam
ketika memanggil mereka satu persatu. Rasul mengangkat tangannya, ingin memeluk, ingin mendekat anak yatim. Maka ketika Rasul mengangkat tangannya, anak yatim juga mengangkat tangannya. Bukan untuk membalas senyuman Rasul, tidak. Tetapi anak yatim mengangkat tangannya, ingin menahan tangannya Rasul. Dia beritahu kepada Rasul, ya Rasulullah, tidak ada kemuliaan hari ini kecuali dalam dekapanmu. Semua orang rindu untuk engkau dekat. Kami pun juga rindu ingin engkau dekat, ya Rasul. Tapi ya Rasul, kami tangguhkan kerinduan itu, ya Rasul, karena ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekat sebelum engkau mendekat kami. Rasul bertanya kepada anak yatim, Rasul bertanya kepada orang fakir miskin, adakah orang yang lebih pantas untuk aku dekat sebelum aku mendekat kalian? Anak yatim beritahu, ya Rasulullah, dulu ketika kami di dunia, pada saat orang-orang melecehkan kami, dulu ketika kami di dunia, pada saat orang-orang miris melihat kami, memandang kami sebelah mata, mengucilkan kami, ada tangan yang telah datang untuk mengusap air mata kami. Ada tangan yang telah datang untuk berbagi, menghadirkan senyuman, menyelesaikan kelaparan kami. Ada dada yang dilapangkan, ada tangan yang telah mengusap kepala kami, ya Rasul. Kami tak boleh lupakan mereka. Ahibai rahimakumullah, ternyata tangan-tangan kita dijanjikan, dinantikan, dirindukan oleh anak yatim. Rasul beritahu kepada anak yatim, panggil mereka, jumpai mereka, hadirkan mereka bersama-samamu untuk masuk dalam jannah. Maka anak yatim berusaha mencari di kerumunan antrian orang-orang yang mau dihisab. Tidak dilihat di antara mereka itu. Kemudian anak yatim meminta dengan kendaraan jannah, kendaraan angin, untuk mengantarkannya di setiap kerumunan, untuk mencari tangan yang dulu menghapus air matanya, tangan yang dulu mengusap kepalanya. Ternyata Masya Allah, anak yatim melihat satu buah tangan telah terhempas naik ke atas yang terpisah dengan jasadnya. Anak yatim melihat tapak tangan itu. Hutan rentongan, saya kenal betul tapak tangan ini. Tapi mana jasadnya? Ternyata jasadnya disiksa di neraka. Ternyata jasadnya telah hancur. Tangannya terpendal ke atas. Anak yatim melihat tapak tangan itu. Saya kenal betul tapak tangan ini. Dialah yang telah menghapus air mataku ketika di dunia. Dialah yang telah mengusap kepalaku ketika di dunia. Maka anak yatim mengambil tangan, potongan tangan itu. Kemudian dia beritahu, hantarkan aku kepada pemilik jasad ini. Anak yatim mencari, ternyata pemilik jasad itu sedang disiksa di neraka. Dia datang kemudian, dia beritahu kepada pemilik jasad itu. Rasul menantikan kita, Rasul merindukan kita untuk bersama-sama bergandengan tangan sampai di jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat cinta Ramadan bukan hal yang biasa. Mujahadah kita ketika telah mengusap kembali Al-Quran bukan hal yang biasa. Maka jangan kita sia-siakan, karena Ramadan masih berpesan kepada kita semua. Saya bangga kata Ramadan, dengan sebab kehadiranku kalian telah mengusap Al-Quran. Kalian telah mengambil Al-Quran yang berdebu itu kemudian membacanya kembali. Namun jangan kalian hianati aku. Setelah aku pergi, setelah Ramadan berakhir, kalian simpan kembali Al-Quran itu menjadi berdebu. Kalian melewati malam-malam kalian dengan maksiat tanpa berdoa dan munajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di akhirat dan tempat ini menjadi saksi untuk kita saling merindukan atas kepantasan mendapatkan gelaran as-shaimun. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun walladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jangan kita bubar karena masih ada inti hari raya Idul Fitri kita dengan melaksanakan doa dalam khutbah yang kedua.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah, innal hamdalillahi al-fattahil alim, alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim, alladhi farada alayna as-siyama Ramadan. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي رحمكم الله، akramakum Allah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Betapa pentingnya khutbah kedua, munajat dan doa dalam khutbah kedua salat Idul Fitri. Bahkan ibu-ibu yang berhalangan sekalipun sangat diharapkan kehadirannya. Anak kecil yang belum mumayyiz sekalipun diharapkan kehadirannya. Bahkan kalau kita di luar negeri sana, orang-orang non-muslim juga mereka datang untuk sama-sama mendapatkan keberkahan doa dalam Idul Fitri. Mari sama-sama kita berdoa. Karena hari ini ibu bapak kita merindukan doa itu. Meski mereka kembali di alam barzakh, penduduk langit, kemudian mereka bersegera berebut ingin mengantarkan doa kita sampai kepada Allah. Sebelum kita doa, kita istighfar, kita takut jangan sampai dengan sebab dosa-dosa kita, doa kita terhalang tidak sampai kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala khulafa'il arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم آمين. ولا هما إلا فرجت، ولا ضلا إلا هديت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا دينا إلا قضيت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, izinkan kami ya Allah
mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Kami hamba-Mu yang zalim. Kami hamba-Mu yang aniaya. Terkadang tanpa sadar dan sengaja ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan sebab dunia. Terkadang tanpa sadar dan sengaja ya Allah. Kami telah menganiaya ibu bapak kami. Terkadang tanpa sadar dan sengaja ya Allah. Kami telah menganiaya anak istri kami. Orang yang setia mendampingi hidup kami dengan segala kesetiaannya, dengan segala kesabarannya, yang juga masih kami bentak, masih kami caci maki mereka. Betapa aniayanya kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadukan dosa-dosa kami. Izinkan kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum kami keluar di tempat ini ya Allah, untuk kemudian kami mengukir sejarah ya Allah, disaksikan oleh penduduk langit, untuk dihantarkan doa kami sampai kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan dosa kami yang hanya Engkau yang mengetahuinya ya Allah. Betapa banyak dosa kami ya Allah. Tidak terkira dosa kami ya Allah. Rasul pernah melihat dosa kami. Rasul telah menyampaikan, kullu bani Adam khata'un. Rasul telah menyampaikan ternyata dari sekujur tubuh kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami penuh dengan dosa. Kami takut ya Allah dengan dosa kami ya Allah. Kalau Rasul sudah nampak dosa kami, bagaimana kami mau mengelakkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami kepada ibu bapak kami. Betul mereka ibu bapak kami ya Allah. Mungkin hari ini mereka terbaring di alam barzakh. Mungkin hari ini kami jumpai mereka dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan. Mereka pejuang hidup kami ya Allah. Kami kenal betul ibu dan bapak kami. Mereka rela bersusah payah. Mereka rela menanggung semua beban penderitaan. Dialah bapak kami yang telah merelakan kulitnya terbakar oleh matahari. Dialah bapak kami yang rela datang sirinya. Dia buang jauh-jauh perasaan malunya. Utang kiri kanan supaya anaknya bisa sekolah tinggi. Utang kiri kanan supaya anaknya bisa beli kendaraan. Dialah bapak kami, datang sirinya. Dia buang jauh-jauh malunya supaya anaknya bisa hidup layak, bisa tersenyum seperti mana yang lain. Ya Allah, kami tahu ya Allah, ibu bapak kami adalah orang yang pernah menderita. Ya Allah, sekiranya mereka pernah menderita untuk kami ketika di dunia gena dikasih uang, cukuplah. Cukup ya Allah. Mereka sudah menderita untuk kami ketika di dunia cukup. Gena dikasih uang. Jangan sampai harus berkelanjutan penderitaan ibu bapak kami ketika mereka terbaring di alam barzakh dengan sebab dibebankan kepadanya, ditimpakan kepadanya dosa anak-anaknya. Ibu bapak kami tak pernah meninggalkan dapurnya, tak pernah meninggalkan kebunnya. Tapi kenapa ibu bapak kami harus disiksa dengan dosa narkoba yang dia tidak tahu? Kenapa ibu bapak kami harus disiksa dengan dosa judi online yang mereka tak tahu? Kenapa ibu bapak kami harus disiksa dengan dosa zina yang mereka tak pernah tahu? Ya Allah, kami takut ya Allah. Dosa kami ditimpakan untuk menyiksa ibu bapak kami. Kami mengaku cinta kepadanya ya Allah, tapi kami yakin mereka pasti kecewa ketika kemudian mereka rasakan siksa itu dari dosa anak-anaknya. Jangan menimpakan dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Jangan menimpakan dosa saudara-saudara kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Mungkin kami bisa menjaga diri kami, mungkin kami bisa menjaga tangan kaki kami ya Allah, tapi kami tak bisa menjaga saudara-saudara kami ya Allah. Mereka sedang menganiaya ibu bapak kami takut ya Allah. Gendak dikasih uang, cukuplah ya Allah. Cukuplah ibu bapak kami menderita untuk kami ketika di dunia. Jadikanlah daripada kuburan ibu bapak kami sebagai taman-taman surga. Biarkan dia istirahat di sana ya Allah. Biarkan dia terbaring di sana ya Allah. Jadikanlah amal jariah anak-anaknya untuk kemudian Engkau luaskan kuburan ibu bapak kami sejauh mata memandang. Ketika di dunia kami tak bisa mengunggah rumahnya, tapi kami yakin amal kebaikan anak-anaknya akan menjadikan tanah kuburan bapak kami, ibu kami seluas mata memandang.
Ya Allah, melalui doa munajat kami, izinkan untuk kemudian Engkau gelar daripada permadani yang indah dari jannah, dari bacaan Al-Quran anak kami, bacaan Al-Quran anak-anak ibu bapak kami, bacaan Al-Quran daripada cucu-cucu ibu bapak kami. Jadikan itu ya Allah sebagai hembusan hawa syurga yang akan menenangkan mereka, sehingga dia lupakan semua penderitaannya, dia lupakan semua kulitnya yang terbakar matahari, dia lupakan pundaknya yang sudah mengeras memikul beban rumah tangga. Ya Allah, kami cinta anak istri kami ya Allah, kami cinta mereka ya Allah. Namun kami akui lisan kami kasar ya Allah, sering mencela mereka. Lisan kami kasar ya Allah, sering melukai perasaan mereka ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah, lembutkanlah lisan kami ya Allah di Yaumul Fitr ini, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah. Melalui tarbiyah Ramadan, Engkau lembutkan lisan kami. Ketika kami kembali ke rumah ya Allah, sebelum kematian datang, izinkan kami panggil anak istri kami, karena kami juga rindu ingin memanggil mereka dengan panggilan sayang. Izinkan kami sebelum kematian datang, kami panggil anak istri kami dengan panggilan cinta. Izinkan tangan kami mengusap kepalanya, membelai rambutnya, mendekap mereka sampai di jannah. Kami hanya bisa berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepantasan kepada kami untuk mendapatkan gelaran as-shaimun, orang yang kemudian akan Engkau bebaskan dan akan dirindukan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana fi Ramadan, wa taqabbal minna qiyamana fi Ramadan, wa taqabbal minna tazkiyatana fi Ramadan, wa taqabbal minna a'malana fi yawm Ramadan. Allahumma astur awratina, Allahumma astur awratina wa min rawatina. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fala takuna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.